fam, happy Sunday. Gak kerasa ya kita udah di minggu keempat bulan Mei nih. Bener-bener time fly so fast, gak berasa banget ya. Dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pastor Joseph Kelly dengan tema spiritual gift. Kalau minggu lalu kita udah ngebahas tentang buah-buah roh, hari ini kita akan ngebahas tentang karunia-karunia roh nih fams. Penting banget untuk kita anak-anak Tuhan tahu karunia roh apa yang udah Tuhan percayakan ya di hidup kita, jadi kita bisa memaksimalkannya dan menghidupinya. Oke, sebelum kita worship dan mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Nah, pengumuman yang pertama, EHF kita masih dilakukan via online ya teman-teman. Walaupun gereja kita udah on-site, puji Tuhan, tapi EHF masih via online nih. Nah, yang udah lama gak ikut, ayo dong join lagi, pastikan bakal kita info di grup master plan. Ya, join, kita bisa fellowship bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, sharing firman Tuhan, kebaikan Tuhan sama-sama. Udah lama banget juga ya kita gak ketemu. Oke, jadi aku berharap banget, kita berharap banget untuk yang udah lama gak join lagi ya. Untuk pengumuman yang kedua, persembahan dan persepuluhan bisa kalian transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Atau kalian bisa gampang banget sisa scan barcode aja yang tertera di layar kaca. Yang terakhir, ibadah master plan minggu depan, kita akan ada worship and talk show with Kak Frankie Kuncoro. Pastikan kalian ikut ya teman-teman, karena aku pastikan kalian bakal mendapat banyak insight tentang worship in spirit. Nah, yang pastinya itu penting banget untuk setiap kehidupan kita. Ya, segitu aja pengumuman yang mau aku sampaikan. Ayo kita tenangin hati, siapkan hati untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday fams, God bless you, bye. 1, 2, 3. Shalom teman-teman Master Plan Youth, apa kabar semuanya? Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat selalu dimanapun kita berada sekarang. Aku bersyukur kalau hari ini kita bisa sama beribadah walaupun masih secara online. Tapi kita bersyukur bahwa dimanapun, kapanpun hadirat Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita. Karena gereja bukan bangunannya teman-teman, tapi gereja adalah setiap kita. Amin. Yuk kita sama-sama mau beribadah. Mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Let's go. I searched the world, but it couldn't feel me. Man's empty praise and treasures that fade, never enough. Love came along and put me back together. It's now satisfied, hearing your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Sing, I'm not afraid, come on. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and faults. Lord, you take them all, and you still call me friend. It's the God of the mountain, it's the God of the valley. There's not a place, no mercy and grace won't
turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one. You're the only one who can. Better than you, there's nothing. Better than you, there's nothing. Nothing is better than you. Lord, there's nothing. Lord, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Ya benar Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah ratapan kami jadi tarian. Hanya Engkau yang bisa mengubah kesedihan kami jadi sorak-sorai kemenangan. Hanya Engkau yang bisa mengubah rasa kecewa kami dengan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Kami mau merayakan kemenangan ini Tuhan. Sing Lord, there's nothing, come on. Lord, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Once again, Lord, there's nothing. Lord, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into garden, come on. You turn graves into garden. You turn bones into army. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn grave on. You turn graves into gardens. You turn born into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one. You're the only one who can. You're the only one who can. Teman-teman, mari kita ambil hati, sikap hati untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin kita hari-hari ini lagi ngalamin masalah atau keadaan yang tak pasti teman-teman. Tapi keadaan itu, masalah tersebut yang kita alami gak membuktikan bahwa Tuhan itu gak baik buat kita semua teman-teman. Justru itu semakin membuktikan bahwa Tuhan ada buat kita. Tuhan sangat baik buat kita. Tuhan adalah tempat kekuatan kita teman-teman. Jadi jangan pandang masalahmu, pandang Tuhan saja, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dalam kita. Oh Jesus, Engkaulah kekuatanku, kota perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami. Ini kan dari awal lagi teman-teman. Engkaulah kekuatanku, oh Tuhan lindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami takkan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Yes Lord, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Oh, yang rindu menyembah-Mu. Sembah-Mu Yesus, dari bumi. Yes Lord, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, kota bentengku, tempat perlindunganku, tempatku bersandar, tempatku berserah. Kau kekuatan kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu memeluk setiap kami. Haleluya. Biar di hari Pentakosta ini teman-teman, kita boleh rasakan Roh Kudus lebih dalam gitu teman-teman, memenuhi hati kita. Tapi biar ini bukan cuma doa hari ini doang teman-teman,
tapi biar ini menjadi doa setiap harinya, di mana Roh Kudus boleh ada terus memenuhi hati kita, biar kita boleh mengalami kuasa Roh Kudus lebih dalam lagi setiap hari. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Kiss my feet. My feet. Let's surrender all. Let's surrender all to you. Lord, here. Come on, let's worship Him. Sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Yes, Lord. Let this be the most that I
cry. Oh, let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Sing how I need, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Biar jadi doa kami Tuhan, biar hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Kami boleh merasakan roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Biar jadi momen dimana kita boleh sama-sama kembali on fire dalam Tuhan, kembali menikmati kasih yang begitu besar untuk setiap kita teman-teman. Thank you Lord, kalau hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang akan mendengarnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar ini jadi perkataan yang berasal dari hati-Mu Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur yang sudah percaya sama kita. Katakan amin. Shalom teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Nama saya Joseph Kelly dan saya melayani di GBI Gajah Mada City Church atau biasa disingkat GMCC. Nah hari ini teman-teman kita akan membahas sesuatu yang memiliki hubungan dengan superpower, superhero, supernatural. Ya makanya temanya adalah karunia roh atau spiritual gift. Nah mengapa karunia roh itu erat kaitannya dengan superpower atau superhero ataupun supernatural? Oleh karena karunia Roh Kudus adalah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus secara supranatural kepada setiap orang. Jadi karunia Roh Kudus ini jangan dibayangkan seperti talenta menyanyi, ya, talenta melukis. Jadi jangan juga dibayangkan seperti bakat. Sesuatu yang memang seseorang miliki sejak lahir, di mana dia begitu excellent sebagai seorang pelari, sebagai seorang perenang, atau sebagai seorang musisi yang memiliki satu karunia bermusik yang luar biasa. Tetapi karunia roh adalah sesuatu yang diberikan secara supranatural oleh Roh Kudus dan diberikan hanya kepada orang-orang yang telah dibaptis Roh Kudus dan mereka memberi diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sehingga kita mendapati satu kesimpulan bahwa karunia roh itu pasti supranatural. Pasti rohani, supranatural. Dan pasti itu juga ada erat kaitannya dengan superpower. Mengapa? Karena kalau teman-teman sering menonton film-film Avengers atau film-film dari Marvel, ya kita akan menemui manusia biasa yang memiliki superpower, kemampuan yang melampaui batasan-batasan manusiawi,
Ya, kemampuan untuk bisa terbang, kemampuan mengeluarkan satu kekuatan, atau kemampuan untuk mengeluarkan satu kekuasa dalam diri mereka. Apapun itu, contohnya Profesor X dengan pikirannya dia mampu untuk bisa mengendalikan orang, dia mampu untuk mengendalikan hal-hal tertentu. Intinya adalah bahwa dunia ini memiliki konsep tentang superpower atau kekuatan yang supernatural ini. Nah, mengapa bisa begitu? Karena memang di dunia ini ada dua macam kekuatan supernatural. Yang pertama, kekuatan supernatural yang daripada Allah, kerajaan Allah, dan kekuatan supernatural yang berasal dari malaikat yang jatuh yang akhirnya berubah menjadi iblis, Satan. Ada dua kekuatan supernatural, ada dua kekuatan superpower yang hari ini berperang di bumi ini dengan satu tujuan untuk membuat sebanyak mungkin manusia entah masuk ke dalam surga, masuk ke neraka, dan hidupnya berantakan selama mereka ada di bumi. Jadi ada dua kekuatan yang supernatural. Dan dua kerajaan ini memiliki dua pasukan. Pasukan kegelapan dari pihak si musuh, dan pasukan terang yang berasal dari kerajaan Allah. Sehingga kita disebut anak-anak terang. Kita disebut prajurit-prajurit Tuhan. Kenapa? Karena memang ada dua batalion. Nah, kalau kita mau melihat ke dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1, saya akan bacakan untuk teman-teman. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-1, dikatakan begini, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Apa itu? Yesus melakukan perkara yang supernatural. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengadakan mujizat, menghentikan badai yang sedang bergelora. Lalu sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima dunamos." Ya, dalam bahasa aslinya dunamos, dinamit, satu kekuatan yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga ada syarat untuk menerima kuasa itu. Ada syarat untuk menerima superpower itu. Ada syarat untuk menerima supernatural gift itu. Kamu harus mengalami peristiwa Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini bukan sekedar peristiwa dibaptis air. Karena kita sudah baca sebelumnya dalam ayatnya yang kelima, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi, kata tetapi menandakan ada sesuatu yang berbeda dari orang yang cuma sekedar mengalami baptisan air dan percaya kepada Yesus, dengan orang-orang yang pada akhirnya mengalami peristiwa Roh Kudus turun atas mereka. Karena Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa itu, superpower itu. Untuk apa? Supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, settingan dari tempat ini adalah momen di mana Yesus akan terangkat ke surga. Dia melihat murid-muridnya, dan dalam hatinya saya merasa Yesus mungkin berpikir seperti ini. How about them? Bagaimana dengan mereka? Karena Yesus selama hidupnya di bumi melakukan perkara luar biasa. Benar-benar tunduk kepada Roh Kudus. Berjalan dalam satu dimensi yang supernatural. Sekalipun dia nggak menjadi aneh. Karena untuk berjalan dalam dimensi supernatural, untuk menjadi profetik dan apostolik, untuk berjalan dalam kuasa Roh Kudus, kita nggak perlu jadi aneh.
Ya nggak perlu harus aneh-aneh, nggak perlu. Jadi menjadi supernatural dan menjadi aneh itu adalah dua hal yang berbeda. Yesus nggak harus menjadikan dirinya aneh. Dia bisa menjadi manusia yang biasa saja seperti yang lain. Dia bisa bersikap biasa, tetapi berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, waktu Yesus melihat murid-muridnya, dia berpikir bagaimana dengan mereka. Kalau aku tinggalkan mereka, dan mereka tidak menerima Roh Kudus, seperti Roh Kudus menuntun perjalananku, bakal bagaimana nanti mereka di bumi ini? Bisa nggak mereka menggenapi tujuanku? Bisa nggak mereka menggenapi Matius 28 ayat 18 sampai 20? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bisa nggak mereka melakukan semua ini? Bisa nggak mereka menjadi tentara-tentara, prajurit-prajurit yang berasal dari kerajaan Allah, yang bergerak dengan super power? Karena dari pihak si musuh, segala cara diupayakan untuk bisa bergerak dengan kuasa super power. Ada yang kedukun, ada yang mencari kekuatan dengan cara bekerja, belajar sepintar-pintarnya, dengan tujuan supaya semakin brilian otaknya, semakin cerdas dia makin sadar bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya, ada banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu ateis, saudara. Termasuk salah satu pemilik media sosial terbesar, ya ateis. Jadi manusia mencoba mencari super power itu dengan berbagai macam cara. Ada orang-orang yang berhasil dalam dunia entertainment di Hollywood, dan mereka harus melakukan perjanjian-perjanjian darah dengan musuh, dengan iblis. Mereka harus menyerahkan jiwa mereka kepada setan. Jadi manusia ini mencoba mencari super power untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada di dunia. Iblis memperlengkapi manusia dengan super power, dengan tujuan supaya mereka bisa menyesatkan manusia. Alkitab berkata pada hari-hari terakhir bahkan banyak orang akan coba menyesatkan kamu. Karena kamu akan melihat orang melakukan mujizat, nabi palsu mengadakan mujizat. Nabi palsu melakukan perkara luar biasa. Dan orang-orang akan banyak disesatkan oleh nabi-nabi palsu ini. Jadi teman-teman, kita menyadari bahwa pihak daripada si iblis diperlengkapi dengan super power tadi, dengan karunia-karunia roh tadi. Bagaimana dengan kita? Kenapa hari demi hari kita menjadi berpikiran bahwa kalau menjadi relevan itu berarti udah nggak perlu lagi Roh Kudus? Kita berpikir dengan menjadi relevan, kita udah nggak perlu lagi berjalan dalam karunia roh dan kuasa Roh Kudus. Kita berpikir dunia zaman sudah modern, dunia udah modern, udah ada artificial intelligence, orang lagi ngomongin Bitcoin, dan kita pikir lalu apa hubungannya, apa relevansinya dengan perkataan Yesus? Nah, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Yesus pasti sudah memikirkan masa depan. Dan dia tahu bahwa ini akan tetap relevan sekalipun zaman berganti. Ya, sekalipun dunia semakin modern, ini akan menjadi semakin relevan. Teman-teman, kita tahu semua bahwa di kitab Wahyu dinyatakan bahwa akan ada peperangan yang luar biasa. Dan peperangan itu sifatnya supernatural. Dalam kitab Wahyu, bukan natural. Karena entah bagaimana caranya nanti di kitab Wahyu, peperangan yang terjadi antara pihak si iblis dan pihak kerajaan Allah adalah peperangan-peperangan yang sifatnya supranatural. Tetapi iblis mencoba membodohi kita, generasi ini, dengan berkata, lu jangan jadi aneh, lu jangan freak. Ya, lu nggak perlu harus mikirin Roh Kudus, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, nggak perlu lo semua itu. Nah, inilah tipuan iblis atas kita. Sehingga pada akhirnya sementara dari pihak musuh orang-orang yang mereka pakai untuk menyesatkan semakin dahsyat, di pihak gereja kehilangan kuasanya. Gereja cuma jago ngajar, jago ngasih tahu orang, tapi ketika disuruh melakukan sebuah tindakan, dia nggak bisa. Kita bisa ngajar orang tentang bahwa iblis dikalahkan, tapi disuruh ngusir setan, takut kita sama setan. Tidur aja takut sendirian. Kamar gelap aja kita takut. Gimana? Ke toilet malam-malam aja kita takut. Orang-orang ngusir setan. Nah, ini kebodohan-kebodohan yang coba iblis masukkan dalam pikiran gereja. Supaya gereja tidak lagi berjalan dalam kuasa.
Ketika kita bahas tentang karunia Roh Kudus, Yesus sudah berpikir jauh-jauh hari. Bagaimana dengan mereka? Makanya sebelum dia terangkat, dia bilang kepada murid-muridnya ini, mau nggak mau, lo harus tunggu sampai Roh Kudus turun atas lo. Kalau enggak, kamu akan gagal menggenapi misi yang aku berikan sama kamu. Nah sekarang bayangkan teman-teman, karena itu kan pada hari ke-10 sejak Yesus terangkat, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Bayangkan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, mereka berdoa, mereka cari Roh Kudus, mereka minta Roh Kudus turun dan gak terjadi apa-apa. Kalau mereka hidup di zaman sekarang kira-kira gimana? Mereka akan berpikir, udahlah gak perlu Roh Kudus lah, udah kita bikin program aja. Ribet nunggu-nunggu Roh Kudus. Udah gue juga bisa bikin program. Kita bikin aja gimana cara menjangkau jiwa, kita bikin konten-konten media sosial yang keren. Ya pokoknya kita bikin ibadah kita tuh jadi keren, jadi luar biasa, ada asap-asapnya, ada langit, ada cahaya-cahayanya, pokoknya dibikin sekeren mungkin lah. Kita bikin tim usher, tim choir, tim singer, tim worship leader, tim musisinya keren. Udah gak usah nunggu-nunggu Roh Kudus, capek. Akhirnya mereka bukannya nunggu di loteng Yerusalem, mereka nunggunya di Starbucks. Ngopi, sambil bicarain program, cara menjangkau generasi. Bagaimana cara menggenapi Matius 28, pergi jadikan semua bangsa murid. Gimana caranya? Tanpa Roh Kudus. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi mau nggak kita kembali ke loteng atas Yerusalem itu? Kita kembali menantikan Roh Kudus dan berkata, without you I cannot do anything. Ada satu lagu yang saya ingat di masa kecil remaja saya. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Ya, Roh Kudus, the air I breathe. Kita harus bisa kembali ke loteng Yerusalem, di mana kita merindukan Roh Kudus. Ingin Roh Kudus itu tercurah atas kita. Rindu agar kita dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus. Amin. Ayo teman-teman, ini masanya di mana generasi kita itu bangkit. Saya ingin bacakan lagi dalam Yohanes 14. Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, ya Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, kenapa Yesus berkata barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar? Karena ayat selanjutnya kalimat selanjutnya berkata, sebab aku pergi kepada Bapa. Karena Yesus pergi kepada Bapa, Roh Kudus turun. Yesus hanya bisa tinggal di satu tempat pada satu waktu. Roh Kudus bisa tinggal di tempat yang bersamaan, memenuhi setiap orang. Makanya Yesus berkata akan ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat lagi yang akan terjadi. Karena Roh Kudus akan turun atas setiap makhluk, atas satu generasi. Nah, teman-teman, mau nggak kita jadi generasi yang dimimpikan oleh Tuhan? Mau nggak kita jadi generasi yang memang ada dalam pikiran Tuhan ketika Dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu sampai Roh Kudus turun atas kamu. Mau nggak kita jadi generasi yang dinubuatkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Pada hari-hari terakhir akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua makhluk, atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi dan penglihatan. Bahkan kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kuberikan penglihatan. Aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Mari kita jadi generasi yang demikian. Generasi yang berjalan dengan super power. Supaya kita bisa menggenapi agenda Tuhan. Di perjanjian lama tuh kalau kita baca itu banyak sekali orang-orang yang berjalan dalam dimensi supernatural. Orang-orang yang memiliki super power. Contohnya, kita lihat saja contohnya adalah Yusuf.
Teman-teman, Yusuf itu memiliki superpower. Apa itu? Dia bisa menerjemahkan mimpi. Nah, pada zaman kita mungkin apaan sih Pak? Kalau nerjemahin mimpi paling adanya di Glodok misalnya ya. Nerjemahin mimpi paling adanya di mana sih? Ya, nerima jasa menerjemahkan mimpi misalnya. Ya aneh, freak. Ya tapi zaman itu enggak. Zaman itu ketika Yusuf bisa menerjemahkan mimpi, itu membawa dia menjadi tangan kanan orang kepercayaan dari Firaun. Itu superpower itu. Karena nggak semua orang mampu, dan nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang punya. Bahkan dikatakan ahli-ahli nujum, orang-orang bijaksana Firaun nggak bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Tapi Yusuf bisa. Jadi itu superpower yang Tuhan berikan kepada Yusuf sejak dia muda. Dan seiring berjalannya waktu dia mengembangkan, dia develop karunia itu, menerjemahkan mimpi itu. Lalu Daud itu punya karunia yang luar biasa, superpower. Dia nggak cuma sekedar prajurit biasa yang hebat, bukan. Kita melihat dalam perjalanan Daud bagaimana dia mampu menaklukkan Goliat di usia yang sangat muda. Dia bermain kecapi dan roh jahat dalam diri Saul keluar. Itu tanda-tanda bahwa Daud pun berjalan dengan superpower. Dengan kekuasaan yang supranatural, dengan karunia roh. Daniel. Alkitab berkata bahwa Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego itu menjadi lebih cerdas dari semua orang yang ada pada zaman itu. Gimana caranya? Salomo. Teman-teman, memangnya Salomo itu jadi bijaksana, lebih bijaksana dari siapapun karena pengalaman hidup? Karena dia banyak baca buku? Enggak. Alkitab berkata dengan jelas, ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan berkata, aku berikan kamu hikmat. Sehingga kamu akan lebih pintar, lebih bijaksana dari raja-raja manapun yang pernah hidup dan yang akan datang. Jadi kebijaksanaan dan hikmat Salomo ini, dia dapatkan secara supranatural dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau Salomonya disamakan dengan X-Men, ya Profesor X. Brilian otaknya. Amin. Jadi kita lihat contoh-contoh di perjanjian lama, kita lihat dalam perjanjian baru, kita mendapati satu generasi yang dipakai Allah dan berjalan dalam dimensi supranatural. Teman-teman mungkin nanti mau jadi dokter. Nah, kuasa supernatural dari Allah akan memampukan teman-teman bukan cuma menyembuhkan orang secara medis. Dengan obat-obatan, dengan operasi. Tapi teman-teman juga mampu menyembuhkan mereka secara supernatural dengan kuasa roh. Kalau teman-teman jadi CEO, jadi pemimpin dari sebuah perusahaan, teman-teman akan diberikan kuasa supernatural, yaitu hikmat dari Allah. Sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Yang akhirnya membuat perusahaan itu maju. Dan perusahaan itu akhirnya mampu memberkati pekerjaan Tuhan. Penginjilan. Memberkati, menabur, menolong banyak orang. Kalau teman-teman melayani dalam pelayanan di gereja, maka kuasa supernatural itu akan membuat engkau diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Untuk memimpin penyembahan dan pengurapan dari Allah mengalir. Untuk menjadi seorang pembicara yang gak cuma sekedar jago ngomong. Tapi perkataanmu adalah kehidupan dan perkataanmu adalah roh. Amin. Jadi ini waktunya buat kita untuk mulai punya kerinduan lebih lagi. Agar Roh Kudus itu turun atas kita. Membaptis, memenuhi kita. Supaya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita menjadi excellent. Kita menjadi orang-orang yang melangkah dalam dimensi supernatural. Karunia roh dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Maksudnya ada banyak karunia Roh Kudus tapi sumbernya dari satu Roh Kudus saja. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, jadi setelah ada rupa-rupa karunia roh, ada juga rupa-rupa pelayanan. Dengan kata lain, setiap pelayanan dipercayakan oleh Tuhan karunia roh.
Ya, kalau saudara melayani dalam tim altar, saudara melayani dalam hospitality, saudara melayani sebagai usher, saudara melayani sebagai pembicara, saudara melayani sebagai tim kunjungan, saudara melayani sebagai tim multimedia, ada karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan mau berikan untuk saudara. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Apa ini? Nah, ini tuh bukan cuma sekedar kita ngasih nasihat sama orang. Bukan. Ini adalah satu karunia kata-kata hikmat, di mana nasihat yang keluar dari bibirmu adalah sesuatu yang diilham, sesuatu yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Sehingga nasihatmu secara supernatural mampu menolong orang. Dan membuat orang itu menemukan jalan keluarnya. Kan kalau nasihat manusiawi kan paling begini ya, yuk sabar aja. Gitu kan kalau nasihat manusiawi. Tenang aja, Tuhan berserta dengan lo. Atau kalau nasihat yang sifatnya karena pengalaman hidup, gue juga pernah ngalamin seperti apa yang lo alamin. Tapi ini yang gue lakukan. Nah, ini adalah satu hikmat yang bukan karena teman-teman udah punya pengalaman atau karena teman-teman itu memang jago berpikir, bukan. Ini hikmat yang tiba-tiba saja diberikan Tuhan kepada teman-teman. Dan teman-teman mampu memberikan solusi atas masalah orang lain. Dan orang lain saat itu juga mengalami breakthrough dari masalah yang selama ini dia nggak bisa temukan jalan keluarnya. Ini karunia kata-kata hikmat ini adalah sesuatu yang supranatural. Lalu dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia macam apa ini? Karunia kata-kata pengetahuan adalah kemampuan yang secara supranatural Allah berikan kepada teman-teman. Sehingga kamu bisa tahu masalah orang, padahal orangnya nggak cerita. Kamu bisa tahu masa lalu orang, padahal orang itu nggak pernah bicara dan kamu nggak pernah dikasih tahu apapun. Kamu bisa mengetahui informasi-informasi mengenai orang lain, mengenai sebuah situasi, mengenai sebuah keluarga, mengenai sebuah gereja, bahkan mengenai satu bangsa yang sebelumnya kamu nggak tahu. Jadi pengetahuan ini bukan pengetahuan hasil dari searching di Google, tapi pengetahuan yang secara supernatural diberikan Tuhan. Contohnya tiba-tiba saja kalau Tuhan gerakan kamu doain seseorang dan tiba-tiba kamu berkata, saya kok ngerasa kamu pernah ngalamin penolakan ya masa lalu ya. Kamu kayaknya punya hubungan yang gak bagus dengan bapak kamu. Tuhan mau kamu hari ini mengampuni papa kamu. Nah itu tuh karunia kata-kata pengetahuan. Dimana tiba-tiba orangnya berpikir, kok lo tahu? Ya karena itu secara supernatural diberikan kepada kita. Lalu dikatakan juga, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Apa itu karunia iman? Karunia iman adalah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Sehingga akhirnya orang itu pada momen-momen yang krusial, spesifik, urgent, atau di momen-momen tertentu, mampu mengaktifkan karunia itu untuk mengimani sesuatu. Jadi bukan gue percaya, gue punya iman. Bukan begitu. Bukan yang penting kan kita percayakan Kak. Bukan. Tetapi akan ada momen-momen di mana satu keputusan atau sesuatu harus terjadi. Dan pada saat itu karunia iman itu aktif dalam diri seseorang. Sehingga entah bagaimana dia mampu mempercayai bahwa apa yang dibutuhkan, baik untuk pelayanan, apa yang dibutuhkan, baik itu yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, itu akan terjadi. Itu karunia iman itu. Dan karunia kesembuhan, ya kita udah tahu karena banyak kan teman-teman yang bergerak dalam karunia kesembuhan. Anak muda banyak yang bergerak dalam karunia kesembuhan. Ya karunia untuk menyembuhkan orang, ini nggak nyembuhin pakai jamu, pakai obat, dioperasi, tenaga medis, diurut, bukan. Ini karunia yang secara supernatural diberikan, sehingga kita mendoakan orang, kita menyembuhkan orang secara supernatural. Nggak pakai apa-apa.
Lalu kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Apa bedanya mujizat dengan kesembuhan? Ya, apa bedanya karunia mengadakan mujizat dan karunia mengadakan kesembuhan? Kalau karunia mengadakan mujizat, karunia mengadakan kesembuhan itu hubungannya dengan menyembuhkan orang dengan sakit penyakit orang. Misalnya kalau flu ya sembuh, hilang flunya. Sakit kepala ya sakit kepalanya hilang. Kalau misalnya kanker, ada pembusukan dalam satu organ tubuh, ya akhirnya organ tubuh itu diperbaiki, dipulihkan. Tapi karunia mengadakan mujizat adalah membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Contoh, orang buta tanpa bola mata bisa ada bola mata yang baru. Orang yang ginjalnya sudah mati, rusak, bisa ada ginjal yang baru. Orang yang paru-parunya rusak karena COVID-19, harusnya mati, punya paru-paru yang baru. Orang yang tangannya pendek sebelah, tiba-tiba menjadi panjang lagi. Pokoknya ini karunia yang sifatnya membuat apa yang tidak ada, atau apa yang sudah mati menjadi hidup. Ini karunia mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Karunia bernubuat adalah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang, sehingga orang itu mampu menyatakan trailer. Ya, pernah nonton, kalau mau nonton film di bioskop kan ada trailernya ya. Jadi kita tuh udah tertarik, wih ini keren banget kayaknya nih film nih. Zack Snyder, Justice League keren banget ini. Karena kita lihat trailernya bagus. Nah, kita lihat reviewnya orang bagus. Nah, karunia bernubuat itu seperti memberikan trailer kehidupan masa depan seseorang. Jadi tiba-tiba ketika teman-teman doain orang, teman-teman berkata, Tuhan berkata bahwa, saya merasa Tuhan berkata bahwa bla 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 bla, kamu akan bla bla bla, kamu akan dibawa bla 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 bla. Nah, orang itu akhirnya punya trailer, dia punya sedikit gambaran tentang masa depan dia nanti bagaimana. Jadi ketika orang itu mau bunuh diri, tiba-tiba dia dapat pengharapan. Ketika orang-orang itu merasa mau menyerah, dia mendapat kekuatan. Ketika orang-orang itu sepertinya merasa nggak ada masa depan buat gua, tiba-tiba pikirannya terbuka. Dan dia akhirnya sadar bahwa Tuhan punya masa depan buat dia. Nah, ini karunia bernubuat. Lalu ada lagi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini adalah jenis karunia di mana kita itu bisa tahu ini orang niatnya benar apa enggak. Ini orang tulus, tulus atau ada akal bulusnya. Ini orang punya rencana jahat atau tidak. Ini atmosfernya di ruangan ini kok aneh, ada apa ya? Kita mau doain rumah orang, kita datengin rumah orang, kok rumahnya aneh ya atmosfernya ya. Nah, ini karunia membedakan roh. Lalu dikatakan lagi ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Jadi karunia menafsirkan bahasa roh adalah ketika seseorang sedang berkata-kata dalam bahasa roh. Entah dalam satu ibadah atau dalam satu perkumpulan lebih kecil, dan tiba-tiba ada orang lain yang mampu menerjemahkan. Entah tiba-tiba kok kayak gua kayak tahu artinya apa ya. Waktu dia dengar dia bahasa roh, kok kayak gua kayak tahu artinya apa ya. Kayak dalam bahasa Indonesianya tuh gua tahu, gua bisa terjemahin. Contohnya kalau kita ngomong dalam bahasa Inggris, contohnya Lord how great you are wonderful, you are glorious. Nah, teman-teman kalau yang ngerti bahasa Inggris, pasti kan di otak ini langsung terjemahkannya langsung ada ya. Nah, sama. Orang tuh kalau dengar bahasa roh, tiba-tiba di pikirannya tuh kayak ada terjemahannya. Kira-kira begitu. Karunia menerjemahkan, menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi, tertarik nggak kita bergerak dalam karunia Roh Kudus? Tertarik nggak sih kita punya super power tadi? Bukan buat keren-kerenan, bukan. Bukan untuk bisa nyombong, bukan. Tapi Alkitab tadi berkata di awal, semuanya itu dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita untuk kepentingan bersama. Ayat 7. Untuk kepentingan bersama. Yang terutama untuk memuliakan Tuhan. Nah, apa sih tujuannya ketika Tuhan berikan kita karunia Roh Kudus, super power tadi? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyatakan kasih Bapa. Dalam 1 Korintus 14 ayat 24 dikatakan begini. Ketika semua orang bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru. Lalu orang-orang mulai bernubuat, orang-orang mulai memperkatakan rencana Tuhan atas orang tersebut. Maka
dikatakan segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Wow. Jadi orang yang tidak beriman, orang yang gak percaya Tuhan, orang yang mungkin ateis, orang yang mungkin ragu akan Tuhan, bisa tiba-tiba saja mengalami satu penempelakan dalam hati mereka, conviction dan bertobat. Karena ada nubuatan, ada kata-kata pengetahuan yang dilepaskan atas kehidupannya. Dan dia berkata, kok kamu bisa tahu rahasia hati saya? Dan dia mengakui bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Wah, kan dahsyat itu ya. Jadi tujuan pertama ada karunia roh diberikan untuk menyatakan kasih Bapa. Orang yang lagi sakit, hilang pengharapan, pahit, kecewa, kenapa saya nggak sembuh? Kenapa Tuhan benci saya? Tiba-tiba dia mengalami kesembuhan dari Allah. Dan dia menangis dan dia berkata, Tuhan Engkau baik. Karunia Roh Kudus diberikan agar orang-orang bertemu dengan kasih Bapa. Yang kedua, karunia Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi gereja menggenapi amanat agung. Kalau nggak ada karunia Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Kudus turun, memenuhi, melingkupi, membakar, memperlengkapi gereja, maka gereja akan menjadi gereja yang powerless. Cuma pintar doang, tapi nggak punya kuasanya. Alkitab berkata apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Bahkan Alkitab juga berkata manusia duniawi nggak bisa menerima hal-hal yang dari Allah. Karena mereka berpikir secara duniawi. Tetapi manusia rohani akan menerima hal-hal yang dari roh. Makanya hal-hal tentang karunia Roh Kudus ini kalau orang masih berpikir duniawi ya nggak nyambung. Dia boleh Kristen, dia punya KTP Kristen, dia sering ke gereja, tapi kalau pola pikirnya masih duniawi, dia nggak akan pernah bisa menangkap rencana Allah mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Dan kenapa kita harus mulai memiliki kerinduan untuk berjalan dalam karunia Roh Kudus itu. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada 5 jawatan tadi dikatakan. Di situ ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru. Nah, kelima jawatan ini diberikan Tuhan kepada gereja untuk memperlengkapi gereja. Jadi penginjil itu nggak cuma sekedar kerjaannya nginjilin orang, bikin KKR, tapi memperlengkapi orang-orang kudus supaya bisa melakukan yang sama seperti dia. Jadi kalau misalnya rasul atau gembala, kerjaannya bukan cuma ngerintis gereja, menggembalakan gereja, tapi mencetak orang-orang yang seperti dia untuk membuka pelayanan yang baru, penggembalaan yang baru, perintisan yang baru. Jadi orang yang berposisi sebagai guru itu nggak cuma sekedar ngajar di sekolah teologi dalam bentuk karena itu kerjaan saya, kewajiban saya, tidak. Tapi dia mencetak orang-orang seperti dia yang bisa mengajar juga. Nah, di situ kita ngerti Matius 28 ayatnya yang ke-19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya akan tutup dengan satu perenungan ini. Terlalu lama kita selalu berpikiran kalau pemuridan itu bahasnya pasti karakter. Ya, pemuridan itu pasti identiknya sama karakter. Jarang ada pemuridan yang berhubungan dengan talenta, dengan karunia roh. Kita selalu berpikir kalau dimuridkan itu supaya kita jadi orang Kristen yang baik, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, jadi orang Kristen yang karakternya bagus. Tapi jarang kita bahas dimuridkan untuk menjadi seperti nabi, untuk menjadi seperti guru, untuk menjadi seperti rasul, untuk menjadi seperti gembala. Ya, dimuridkan untuk bisa mendoakan orang sakit, dimuridkan untuk bisa mengusir setan, dimuridkan untuk bisa memimpin pujian penyembahan dengan urapan yang luar biasa, dimuridkan untuk bergerak dalam karunia iman. Kenapa? Karena mindset kita tentang pemuridan itu cuma sekedar belajar, dan itu yang diturunkan dari turun temurun. Ya kan, dari turun temurun kan begitu. Dengan kata lain, orang-orang yang menempuh jalur pendidikan formal, belajar, dijamin kamu bakal sukses kalau kamu rajin belajar.
Zaman sekarang, orang yang ancur-ancuran dalam pendidikan formal jadi orang kaya. Ya, Jack Ma, ya orang-orang yang drop out dari universitas jadi orang-orang yang sangat-sangat brilian. Bisnisnya maju menjadi orang-orang yang ternyata punya talenta yang luar biasa. Nah, tanpa sadar pemikiran yang sama masuk ke gereja. Kita dimuridkan cuma sekedar belajar firman Tuhan, ya, di orang Kristen yang baik, jadi orang Kristen yang taat sama Tuhan. Tapi jarang ada pemuridan yang diarahkan untuk mencetak orang-orang bergerak dalam karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena yang berjalan dalam karunia Roh Kudus juga nggak banyak. Jadi mau memuridkan orang untuk bergerak dalam karunia kesembuhan, nyari orangnya siapa? Mau memuridkan orang bergerak dalam kerasulan, yang punya karunia rasul siapa? Mau memuridkan orang untuk bergerak dalam karunia penginjilan, yang suka misi mana? Karena tidak ada, akhirnya pemuridan kita mentok cuman sekedar bicara tentang karakter. Padahal Alkitab berkata karisma pun tidak salah. Karakter dan karisma itu harus ada. Karisma itu adalah bahasa asli dari karismata. Karismata, karismatik karunia roh, ekspresi roh. Yuk teman-teman, hari ini kita punya kerinduan untuk bisa bergerak dalam karunia Roh Kudus. Tapi kalau di antara teman-teman yang sampai hari ini belum pernah berjumpa dengan pribadi Roh Kudus itu, kamu belum pernah merasa dibaptis Roh Kudus, kamu belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, biarlah hari ini kamu minta, punya kerinduan kepada Allah. Kalau kamu agak kebingungan, tanya kepada kakak-kakak yang ada di gereja. Untuk kamu bisa punya pengertian lebih jelas tentang baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, berjalan dalam karunia Roh Kudus. Tetapi Paulus pernah berkata, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia Roh Kudus. Jadi ternyata memiliki keinginan untuk memiliki karunia Roh Kudus itu tidak dosa, karena Paulus juga bilang begitu. Nah, tinggal motivasi kita. Kenapa kita mau bergerak dalam karunia Roh Kudus atau super power tadi? Kalau tujuannya adalah untuk melayani Allah, tujuannya untuk kepentingan bersama, mintalah itu. Maka Roh Kudus sesuai dengan keinginannya dan rencananya akan memperlengkapi teman-teman dengan karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Haleluya. Izinkan hari ini saya berdoa buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada hari ini, arahkan tanganmu dan mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus pada hari ini. Biarlah Engkau pada hari ini ya Bapa, yang melihat kerinduan hati setiap teman-teman, setiap orang. Biarlah kami hari ini menghampiri Engkau dengan rasa lapar dan rasa haus. Menyadari bahwa kehidupan ini tidak seharusnya biasa-biasa. Kehidupan ini tidak seharusnya cuma sekedar natural, tetapi ada kuasa supranatural Allah, ada super power, ada karunia roh yang Tuhan telah sediakan bagi kami, yang Tuhan mau berikan kepada kami. Karena itu biarlah setiap teman-temanku Tuhan, biarlah setiap kami dipenuhi Roh Kudus, berjalan dalam karunia Roh Kudus, sesuai dengan panggilan-Mu atas kami, pelayanan yang Kau percayakan atas kami. Dan banyak generasi akan datang kepada Tuhan. Banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Akan ada sebuah kebangunan rohani yang dahsyat terjadi. Karena prajurit-prajurit dari kerajaan Allah melangkah dan bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang rindu dipenuhi Roh Kudus dan berjalan dalam karunia Roh Kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih untuk kepercayaannya Pastor Randy dan juga rekan-rekan semua. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.